warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Kemudian jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita mengawali kajian kita pagi ini dengan bersama-sama baca kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita masih melanjutkan di pembahasan kita pada kitab Sirajul Munir fi Maqamati Sayyidil Mursalin. Ini kitab yang membahas tentang makom-makom keistimewaan, keutamaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang makom di Al-Maqamut Tasi' Asyar yang ke-19. Rasulullah SAW disebut dengan Rasulul Kamal wa Tamam sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu adalah Rasul yang sempurna sekaligus menutup, sekaligus menyempurnakan dari rangkaian Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astafallahu habibahu sallallahu alaihi wasallam fi risalatihi bil kamali wat tamami. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membawa risalahnya dengan sempurna dan lengkap. Ya, kamal wa tamam itu sempurna sekaligus lengkap. Ya. Apa bedanya itu? Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini relawan baca terjemahnya enggak ada ya? Relawannya enggak ada nih. Ustadz Gun tadi subuh izin karena kurang sehat katanya. Ya? Oh iya, ada yang bawa HP. Ya. Ada yang bawa HP ya Pak ya? Yang bawa terjemahnya. Ayo, siapa yang bawa? Oh Bapak ya. Pakai mic-nya Pak. Yang lain juga mau dikasih mic-nya. Ya. Ya. Surah 5, surah Al-Maidah ayatnya yang ketiga Pak. Ini yang dimaksud dengan makom ini. Silakan Pak. Pada hari ini diharapkan baik segala waktu. Ya, Al-Maidah ayat 3. Itu tengah ayat Pak. Dari awal aja enggak apa-apa. Diharapkan bagimu memakai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dikubur, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam yang membuas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Apa yang disembelih untuk berhala, demikian pula mengombinasi dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamaku. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku tunjukkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Iya, udah sampai sini Pak. Poinnya sudah syawahidnya ataupun yang menjadi saksi atau yang menjadi inti dari makam ini, pada hari ini telah ku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi ada kata kamal, ada kata tamam, dan Allah telah ridha Islam menjadi agama kita.
Apa bedanya antara sempurna dengan tamam? Maka kita sering mendengar istilah tamat, sudah tamat ya Pak ya. Rasulullah itu kamal sekaligus tamat. Artinya kalau kamal itu himpunan dari banyak hal yang sempurna. Itu disebutnya dengan istilah kamal. Sedang kalau tamam itu artinya hal-hal yang tadinya kurang tapi karena wujudnya menjadi sempurna. Maka disebutnya telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ini berarti apa? Agama yang Allah turunkan sebelum Rasulullah SAW itu juga sudah sempurna, Pak. Jangan dibilang agamanya yang diturunkan Allah atau syariat Nabi Musa itu enggak sempurna, sempurna juga. Syariatnya Nabi Isa juga sempurna, tapi sempurna untuk zamannya. Itu. Yang sempurna untuk sepanjang masa adalah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itulah mengapa para nabi yang Allah utus ya sebelum Rasulullah itu semuanya juga sudah mengetahui, karena hakikatnya para nabi itu satu grup, Pak. Ya, apalagi Nabi Musa. Nabi Musa itu sama Rasulullah malah friend, Pak. Ya, bahkan bestie lah, kalau sekarang istilahnya. Saking dekatnya hubungannya, nah, kenal betul. Kenalnya dari mana? Dari informasi yang disampaikan oleh Allah. Ya. Allah itu menginformasikan akan diutusnya Rasulullah itu kepada para nabi sebelumnya. Inilah salah satu keistimewaan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita lihat ayatnya. Surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayatnya yang ke-81. Allah berfirman, "Wa Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum." Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Iya, jadi para nabi yang Allah akan semuanya sudah mengetahui ya informasi akan diutusnya nabi yang paling sempurna, paling terakhir, yang itu menyempurnakan risalah para nabi sebelumnya, yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian ini Allah ambil itu sebelum para nabi itu diutus. Ya, semacam di alam azal, di alam pra-eksistensial. Maka tadi kita sebut apalagi Nabi Musa. Nabi Musa lebih paham lagi, kenapa? Nabi Musa diberikan Taurat, dan oleh Allah di dalam Taurat itu dituliskan tentang bukan hanya Nabi kita, tapi juga sifat-sifat umatnya, kita semua ini. Ya. Mari kita lihat firman Allah di awal ayat surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, itu Pak, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Maka sering kita sampaikan Rasulullah itu diangkat, ditetapkan sebagai nabi kapan, Pak? Kapan, Pak? Umur? Ya, itu yang biasanya gitu ya. Tapi itu kurang tepat, Pak. Rasulullah ditetapkan sebagai nabi itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Usia 40 itu deklarasinya, Pak. Pengumumannya.
Karena kalau caleg itu kan ada pengumuman juga kan. Harus ayatnya ini tadi. Ya. Dan juga kemudian barusan nama nabi kita tertulis dalam Taurat dan Injil. Bahkan diutusnya Nabi Isa alaihissalam sebagai akhir dari golongan atau dari kaum Bani Israel. Itu tugas utama beliau itu dari sekian banyak tugasnya. Itu apa? Menyampaikan kabar akan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat surah 61, surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad. Nah, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Seperti kita ketahui nama Nabi kita itu banyak. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada apa lagi? Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Ada juga apa? Toha. Salatullah salamullah ala Toha. Ada juga apa? Yasin. Imam Al-Jazuli, ini seorang ulama besar yang makamnya ada di kota Rabat, Maroko, penulis kitab Dalail Khairat, itu sampai menulis tidak kurang 200 lebih Pak, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi manapun yang disebut, yang jelas nama Nabi kita dengan sifat-sifatnya termasuk umatnya sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kenapa? Memang sudah diinformasikan, nanti akan disempurnakan. Gini-gini kita sebagai umatnya ini tertulis Pak di dalam Taurat dan Injil. Iya, keren tenan guys. Meskipun batuk-batuk gitu keren. Umat Nabi Rasulullah. Coba lihat ayatnya ya. Surah yang ke-48 namanya surah Al-Fat, ayatnya yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya dengan bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Nah, ini Pak, itu umatnya yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Seperti pohon yang akarnya semakin kuat, pohon itu menjulang tinggi, tadinya tanaman biasa saja yang menyenangkan penanamnya. Maka penafsiran dari ayat ini, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada cerita berkurang Pak. Nggak akan cerita statistiknya turun, nggak ada. Meskipun banyak orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, meskipun banyak orang yang memfitnah dengan Islamofobia supaya orang benci Islam. Ya, dari dulu proyek ini kan luar biasa Pak. Maka orang Barat itu proyeknya sejak abad pertengahan dengan apa itu? Dengan orientalisme. Itu kan mengkampanyekan Islam itu jahat, Islam itu teroris, pelanggar HAM, hamburger, kan? Tidak menghormati perempuan. Wah itu kan kampanyenya luar biasa. Maka orang-orang kadang-kala akhirnya penasaran,
bener sih kayak gitu. Terus baca Quran, giliran baca Quran loh kok salah semua yang diomongin itu. Yang di Quran kok bener, ini kan yang kita cari gitu. Maka berbondong-bondong akhirnya itu. Meskipun jadi semakin digencet itu akan semakin banyak orang yang masuk Islam. Ya termasuk di mana saja, di dunia barat, di Eropa sekarang itu. Ya toh. Inggris misalnya itu diprediksi Pak 20 tahun ke depan itu negara muslim Pak. Kenapa? Saking banyak orang Islam yang kemudian mualaf, di sampingnya mualaf apa? Orang Islamnya sendiri itu nggak ada kendala untuk kalau nikah terus punya anak banyak Pak. Sementara yang non muslim itu pahamnya apa? Pahamnya nggak mau nikah. Mereka sekarang ini ada kecenderungan tidak mau nikah. Yang mau nikah nggak mau punya anak, free child, bebas punya anak karena ribet. Sementara orang Islam beral-beral, banyak anaknya. Alhamdulillah. Itu salah satu cara Allah tadi itu untuk kemudian umat Rasulullah ini sifatnya sudah ada di dalam Taurat dan Injil dan kita termasuk bagian dari umatnya. Alhamdulillah, syukur banget meskipun kita ada banyak ujian dalam hidup, kesulitan, sepanjang kita masih ditakdir Allah jadi umatnya baginda Rasulullah itu tetap kita berarti diberi anugerah yang paling besar, paling istimewa. Nah tadi contoh Nabi Musa itu sebegitu lihat di Taurat itu kriteria atau sifat umat Rasulullah sampai Nabi Musa itu berdoa minta supaya dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah apa jawabannya? Allah jawab di surah 7 surah Al-A'raf ayat 144. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Dia berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalah dan berbicara langsung denganku. Maka berpegang teguhlah pada apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Doanya nggak dikabulkan Pak. Permintaan Nabi Musa untuk dijadiin umat Nabi Muhammad langsung Allah jawab ya dalam sejarahnya itu manggilnya kan Musa gitu Pak. Jadi Allah kalau manggil Nabi selain Nabi Muhammad itu langsung panggil nama Dam gitu ya. Maksudnya Nabi Adam, Nuh itu. Iya Pak, di Al-Quran itu semua Nabi selain Nabi Muhammad manggilannya langsung nama. Ya Nuh, ya Musa, ya Adam gitu. Untuk Nabi kita tidak ada panggilan ya Muhammad, tidak ada. Panggilannya mesti pakai gelar ya ayuhan Nabi, oh, wahai Nabi, ya ayuhan Rasul, wahai Rasul. Itu bukan Nabi lain Pak, mesti Nabi kita. Demikian juga ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir. Kenapa? Ya karena kedudukannya luar biasa, termasuk umatnya luar biasa. Jadi kita ini gini-gini itu dibanggakan oleh Allah Pak, luar biasa. Ya meskipun gini-gini, masuk gini-gini itu ya gini-gini gitu ya Pak. Dibanggakan Rasul. Mau sholat jamaah, sudah gitu mau melanjutkan kajian niat iktikaf, dibanggakan, insya Allah. Meskipun sambil ngantuk itu dibanggakan juga. Iya, alhamdulillah, keren banget. Sampai Nabi Musa minta nggak dikasih loh Pak. Ya, apa jawaban Allah ini? Wahai Musa, situ nggak usah minta-minta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Engkau sudah kupilih orang top di zamanmu, orang yang paling bagus di masamu. Dan engkau juga sudah kubeli Taurat, itu aja terima, syukuri bro. Kira-kira gitu. Nabi Musa langsung bikin status kecewa. Oh, nggak dikabulkan. Nah kita ini tidak pernah doa, tidak pernah minta lahir sudah jadi umat Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah, kata Allah bergembiralah. Maka di kitab ini oleh Imam Abdus Salam dikatakan apa?
Wa bi kamaliddin tammat ni'matullahi alaina. Dengan sempurnanya agama diutusnya Rasulullah itu, maka nikmatnya juga kemudian sudah lengkap. Dan itulah di Al-Qur'an, dengan karunia dan rahmat Allah yang seperti itu, gembiralah. Kita lihat ayatnya, surah yang ke-10 ayat 58. Surah 10, surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, coba gimana sih Kak kita? Yang apa yang dimaksud karunia di ayat ini? Diutusnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ditakdirkan jadi umatnya. Sering kita sampaikan, umumnya kita ini menjadi umat Muslim, umat Rasulullah, ya karena kan karunia Allah, Pak. Karena orang tua kita Muslim, kita jadi Muslim. Saya tidak yakin kalau Pak Wahid ini dilahirkan di Brazil sana jadi Muslim, belum? Betul nggak Pak? Kita lahir di Argentina, belum tentu jadi Muslim. Apalagi lahir di Meksiko, malah jadi pengedar. Lu iya kan? Meksiko kan terkenal pengedar. Itu. Atau jadi negara yang lagi ribut sekarang Nepal itu Pak. Atau negara kok ya Allah sampai segitunya menterinya Pak dipukuli di jalan, ditelanjangi, dilempar ke laut itu. Bisa segitunya itu. Gara-gara apa? Gara-gara ya korupsinya tinggi, ya mirip-mirip kita itu Pak. Terus pamer gitu, flexing gitu kan. Umatnya rakyatnya marah. Sekarang nggak ada pemerintahannya itu Pak. Gedung DPR dibakar habis rata dengan tanah. Apa Nepal itu? Ya mayoritas Hindu Pak, kan Muslim. Kalau Muslim masih ada rem-remnya lah Pak ya. Nah, kalau kita itu musim mau sedikit keras sedikit itu diajak sholawatan udah terima dia gitu. Diajak sholawatan, kasih air, gorengan, wes janteng langsung. Laman deh aneh gitu. Udah paham lah kira-kira. Kenapa ya? Tidak ada secara keras kita itu. Udah seneng, bergembira, alhamdulillah. Maka gimana negara ini harus terima kasih kepada umat Islam, Pak. Karena umat Islam kan mayoritas kan. Kalau kemudian kacau itu masalah itu. Pak Yamin, tolong ya Pak Yamin bilang sama teman-temannya Pak. Gitu. Enggak ya bilangin Pak, teman-teman Pak Yamin maksudnya gitu kan. Oleh ikhwannya itu. Kita bersyukur alhamdulillah. Bergembiralah dengan karunia ditakdir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita badung, kalau kita pernah berbuat dosa besar itu, tetap itu kemudian. Tetap apa? Tetap akan disayang oleh Allah. Bandingkan kalau yang badung, yang kurang ajar, yang durhaka itu umatnya atau kaumnya Nabi Nuh. Beda Pak. Nabi Nuh itu menyikapi kaum yang durhaka itu apa kayaknya? Ada doanya. Coba lihat Pak, doanya Masya Allah. Kalau kita kok bisa ya gitu. Surah 71, surah Nuh ayat yang ke-26. Wa qala Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nuh, ya Tuhan, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu seorang pun tinggal di atas bumi. Maksudnya zaman itu, Pak, zaman beliau diutus. Jangan engkau biarkan seorang kafir pun tinggal di atas bumi. Doa Nabi Nuh dikabul nggak Pak Salam? Dikabul Pak. Maka yang kafir di zaman Nabi Nuh habis Pak. Tidak tersisa Pak. Yang beriman selamat, yang di kapal itu loh Pak. Yang kafir semuanya habis, nggak tersisa Pak. Termasuk anaknya sendiri. Anak Nabi Nuh. Siapa Pak namanya? Kanaan. Bukan hanya anaknya, istri sendiri. Siapa Bu? Istri Nabi Nuh? Nyonya Nuh. Oh, lama banget. Nyonya Nuh. Lama banget itu. Istri Nabi Nuh itu Nyonya Nuh atau Ibu Nuh. Itu.
termasuk yang ditenggelamin oleh Allah. Yang beriman selamat. Doanya pakai kayak gitu, Pak. Sementara kalau Rasulullah itu pernah suatu saat ya agak dikit-dikit ya kurang nyaman doa gitu, nggak boleh oleh Allah itu. Kenapa? Sayang sama umat ini, Pak. Pernah yang doa itu makanya akhirnya malah langit, bumi, kata langit, ya Allah izinkan aku ngeblekin. Ngeblekin itu apa ya, Bu? Nibani itu kecil, Pak. Ngeblekin. Apa bahasa Indonesia? Pak? Runtuh itu gunung, Pak. Ini langit, Pak. Ngeblekin itu apa itu? Ambruk. Ya, yes, pokoknya paham ya saya. Doanya gitu. Izinkan aku ngeblekin. Ya, kan? Kata laut, izinkan aku meluap untuk bikin tsunami, ngabisin. Kata Allah apa? Kalau kalian yang menciptakan nggak akan tega seperti itu. Kalau umat Muhammad berbuat dosa, mohon ampun, ku ampuni dia. Kalau belum mohon ampun, akan kuobati supaya dia mohon ampun. Wah itu Pak, keren sekali kita itu. Alhamdulillah. Bandingkan misalnya apa dengan umat Nabi Musa. Siapa itu? Bani Israel. Bani Israel itu kalau berbuat dosa besar, pengen tobat, caranya gimana Pak? Cara tobatnya Bani Israel kalau pengen tobat. Coba lihat surah yang kedua ayat 54. Wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. 54. 54. Ya, surah 2 ayat 54. Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu. Terus Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. jadi khusus umatnya atau kaumnya Nabi Musa yaitu Bani Israel kalau mereka berbuat dosa besar yaitu syirik, kalau ingin bertobat bunuh diri Pak. Sementara umat Nabi Muhammad SAW kita ini nggak boleh malah bunuh diri kan, malah dosa. Cara tobatnya gimana? Cara tobatnya gampang saja. Taubatan nasuha. Udah. Taubatan nasuha itu gimana? 3 saja rukunnya itu. 1, berhenti buat dosanya. 2, menyesal. Ini yang penting Pak. Kalau berhenti sudah menyesal ini penting. Karena ada orang berhenti tapi nggak nyesal itu belum tobat. Ada orang hobinya judol. Sekarang enggak, ditanya temennya, tobat ya? Apaan bangkrut? Jadi berhentinya karena bangkrut. Itu bukan tobat. Tobat itu harus menyesal. Hati-hati itu Pak. Ya kan? Yang ketiga Pak, mengganti dengan perbuatan baik. Itu namanya taubatan nasuha. Itu aja. Apa harus sholat tobat Pak? Enggak harus. Pengen sholat ya bagus, tapi tidak harus. Yang 3 itu aja Pak. Gampang. Kenapa? Karena umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Musa bunuh diri baru diterima tobatnya itu Pak. Itu kalau dosa gede Pak. Dosa kecil mereka gimana? Wajib nulis dosanya, terus kemudian ditempel di pintu rumahnya, orang sevilla inti tahu semua. Itu Bani Israel. Maka sekarang masih ada kan tradisinya itu, di samping Masjidil Aqsa itu ada namanya tembok ratapan Pak. Tempat mereka itu untuk meratap sambil bawa kertas itu ditempel situ dosanya. Lah umat Rasulullah malah enggak boleh. Allah itu saking sayang sama kita itu ditutup aib kita itu Pak. Ya, kesalahan-kesalahan kita itu oleh Allah itu ditutup. Apalagi kalau kemudian mau memperbaiki diri dengan beramal berbuat baik, maka Allah bilang apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan itu punya fungsi menghapus kesalahan-kesalahan kita. Coba lihat surah 11 ayat 114.
Surah 11, surah Hud ayat 114. Aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka duduknya Bapak Des ini diniati i'tikaf, diniati berada di majelis ilmu, tadabbur ayat Al-Qur'an, itu bukan hanya dijanjikan diangkat derajatnya, tapi juga dihapus kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah. Maka ketika orang-orang musyrik Mekah menantang Rasulullah. Jadi kan gaya bahasa Al-Quran itu menginformasikan, Pak, Allah itu tidak akan mengadab di dunia ini orang yang tidak menerima atau tidak mau masuk Islam, tidak menerima Islam, enggak diadab di dunia. Misalnya kalau diajak dakwah baik-baik saja gitu, maaf ya saya nggak bisa ikut, saya nggak mau, saya udah punya keyakinan, nggak apa-apa, Allah nggak akan adab. Yang diadab itu kalau mereka nantang, Pak. Ya. Nantangnya Pak, satu, menuduh nabinya itu misalnya tukang sihir. Kalau diinformasikan tentang peringatan adanya siksa, malah nantang, mana siksanya? Gak usah nanti-nanti, sekarang aja. Apa sih yang menghalangi situ untuk menyiksa sekarang? Oh, nantang gitu. Abu Jahal itu pernah nantangnya lebih keren lagi, Pak. Berani kali dia. Coba lihat surah yang ke-8 ayat 32. Wa idh qala Allahumma in kana hadha wal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih." Kurang ajar kan, Pak? Jika Quran ini benar, mana buktikan hujannya aja kamu batu dari langit. Ini nama. Kalau nantang itu, kalau bahasa Jawanya golek perkara, masalah itu. Maka sebaiknya tidak usah nantang-nantang. Termasuk para pejabat itu nggak usah nantang-nantang. Mana? Katanya mau demo aja. Nantang itu. Bulan lalu saya ke Pati itu, Pak. Pas tantangan itu, Pak. Ada santri kita nikah, saya ke sana itu pas tantangan itu. Bupatinya nantang rakyatnya sendiri itu. Oh, demo aja, jangan 1.000, 50.000. Oh, ya tak bener, takut akhirnya gitu. Allah juga gitu, Pak. Kalau ditantang tetap akhirnya masalah. Kalau misalnya nggak mau itu ya lakum dinukum, ya din itu nggak mau, oke, nggak masalah. Tapi nantang ya habis, Pak, akhirnya. Itu pun Pak, karena ada Rasulullah, karena Allah sudah mengutus Rasulullah, nggak segera, Pak. Allah nggak marah, langsung ditantang kayak gitu pun. Kalau dalam zaman dulu habis, Pak, seperti Nabi Nuh tadi habis. Tapi Musa, Fir'aun dan habis. Tapi ketika Rasulullah enggak. Coba lihat selanjutnya ayatnya, Pak. Ayat yang ketiga-tiganya itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Maka nggak diazab, Pak. Setelah Allah utus, zaman Nabi masih ada maupun setelah wafat, itu nggak ada penghabisan orang kafir yang durhaka, enggak. Mereka kalah ya, Fathu Makkah itu kan Makkah berhasil dikalahkan, tapi penduduknya nggak dihabisin kan, Pak. Ya udah kalah, nyerah aja, damai gitu. Kenapa? Karena biwujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberadaan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jadi umatnya. Wa anta fihim, itu engkau ada di hati mereka. Di hati kita ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keyakinan kita yang tulus, gak akan diutus. Kenapa? Itulah. Maka Rasulullah itu tidak suka ya kalau sesama umat Nabi Muhammad nih, sama kita Muslim ini,
kok saling menuduh bahwa kamu masuk neraka, kamu kafir, enggak boleh, Pak. Di hadis Imam Bukhari itu diceritakan, ya, ada seorang dari Bani Salim, itu namanya Itban bin Malik. Beliau itu jadi imam, Pak, di kaumnya itu jadi imam. Karena sudah UL itu usia lanjut, ya gitu ya, sering nggak bisa ngimami. Terus minta izin ke Rasulullah dan Nabi agar berkenan datang ke rumahnya untuk apa? Untuk nantinya rumahnya itu ya ada musolanya lah untuk beliau sholat situ. Nabi berkenan datang sama sahabat Abu Bakar. Sampai di situ, kemudian Nabi tanya, mana tempatmu yang kamu pilih untuk nantinya engkau bikin musola? Oh ya, musola untuk sholat sunnah kayak gitu. Oh sini Rasulullah. Nabi sholat duha, Pak. Abu Bakar sama Sahibul Baitnya ikut. Nah ini jadi dalil juga kita boleh jamaah sholat sunnah, boleh. Selesai sholat langsung kemudian ya kayak kita langsung disiapin makan, ya kayak kita kan siapin gorengan gitu, Pak. Nabi, nah melihat Rasulullah hadir di Bani Salim, itu orang-orang komplek, orang-orang kampung langsung datang semua, Pak. Datang, wah, ya menghormati Nabi. Ada satu orang namanya Malik bin Dushum nggak datang, langsung Pak digosipin, diribain. Mana Malik nggak kelihatan itu, dia itu munafik itu, nggak mencintai Allah dan Rasulnya. Masa Rasul datang dia nggak datang, munafik itu. Kedengeran Pak Rasulullah. Nabi marah, Pak, sambil mengatakan la taqul dzalik. Kamu jangan ngomong gitu. Boleh jadi dia nggak hadir itu mungkin sedang ada uzur. Oh, keren loh Nabi kita itu, Pak. Kalau bukan Nabi mesti kan itu, iya tuh munafik tuh, aku datang kok nggak mesti gitu. Kalau bukan Nabi mesti gitu modelnya, Pak. Saya datang kok nggak disambut itu. Aku ngaji kok pada pulang sih, kira-kira gitu, Pak. Bukan Nabi mesti gitu model cara berpikirnya. Kan Nabi ya, kamu jangan ngomong gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Nah ini kalimat lanjutannya yang saya kira itu menghibur kita, membesarkan dan membahagiakan kita. Nabi katakan apa? Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang yang di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas dia ucapkan itu. Jadi insya Allah kita ini nggak akan diazab, Pak. Amin. Amin gitu loh, Pak. Amin. Aminnya dari komando gitu. Baik di dunia maupun di akhirat nggak akan. Apalagi di akhirat, di dunia apa enggak. Bukan nggak diuji ya Pak. Kalau uji ya biasa. Namanya orang hidup semua mendapat ujian. Bahkan ujian paling berat itu apa, Pak? Ada tahu? Ujian yang paling berat itu apa? Ya menyangkut keimanan kita. Dan itu cara Allah menguatkan iman itu ya diuji itu. Ya. Jadi jangan berpikir kalau jadi orang baik itu berat ujiannya ya. Nah, maka nggak usah jadi orang baik deh. Gitu Pak. Itu. Nggak benar. Azab yang sebenarnya itu bukan kalau di dunia ini Pak ya, bukan azab berupa ujian kesulitan enggak, tapi azab yang sebenarnya itu kalau orang dijauhkan dari taat kepada Allah. Itu azab tuh. Orang kok seneng maksiat itu azab. Sebaliknya orang kok seneng taat meskipun dalam situasi sulit itu namanya anugerah. Alhamdulillah. Bapak banyak kesulitan, banyak masalah tapi taat sama Allah, anugerah itu. Sebaliknya orang diberi sukses tapi maksiat, nah, azab. Maka tidak usah iri, tidak usah kita pengen orang jadi pengen seperti itu. Kalau diberi anugerah di dunia berupa kekayaan, tapi kok malah maksiat jauh dari Allah, itu namanya azab. Kita bersyukur kok kita diberi kemampuan selalu taat. Maka meskipun ya ibadah kita gini-gini aja, ya, insya Allah itu lebih bagus. Alhamdulillah. Bapak Ibu ini udah orang terpilih, top banget. Kenapa? Ya elit. Elit itu maksudnya sedikit jumlahnya. Bukan elit ekonomi sulit, bukan. Ya meskipun dia juga sih. Lu selalu berapa persen sih Pak yang taat mesti gitu kan? Prosentasenya itu Pak, 10-20% dari jumlah komunitas Muslim yang mau apa? Yang mau ke masjid. Ayo berapa nih? RW 19 kita ini berapa nih Pak jumlahnya? 500 kakak yang ke masjid piro? Lah iya 50 kan 10% berarti kan. Ya, top banget Bapak ini orang terpilih sekali itu di antaranya golongan kecil yang selalu istiqomah taat ibadah kepada Alhamdulillah.
Tapi nanti nggak usah terus bilang ke tetangga, Pak. Nggak usah. Terus kita syukuri saja. Jangan seperti tadi itu. Nah, itu terus nguduk begitu tetangga itu. Oh, kamu itu nggak beruntung, nggak usah gitu. Kita syukuri saja, alhamdulillah. Kita itu nggak tahu kok Allah milih kita. Kok diberi kemampuan taat, nggak tahu kan, Pak. Maka kalau kemudian ada yang nanya, kasihan ya kalau dia nanti masuk neraka. Udah, kita syukuri aja nasib kita itu. Karena kalau di akhirat nanti kita nggak sempat mikirin orang. Jawaban Al-Quran gampang. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang maha mengetahui alasannya apa kok kita diberi hidayah. Enggak dikasih tahu, Pak. Tapi Allah yang lebih tahu. Kok si fulan enggak dikasih hidayah? Kita enggak tahu juga alasannya apa. Enggak usah nebak-nebak, dia sih gini-gini, enggak usah. Pokoknya kita syukuri saja, kita bergembira seperti ayat tadi karena kita telah diberi karunia dan rahmat berupa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqomah. Amin. Kalau istiqomah insya Allah nanti husnul khatimah. Kalau husnul khatimah nanti berarti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena amin sudah selesai ya Pak ya. Semoga Allah meridhai kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Udah.